يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat. Semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah para jamaah, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmatnya alhamdulillah yaitu nikmat umur para jamaah. Ya, nikmat berusia panjang alhamdulillah. Di mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kehidupan. Masih terhidup para jamaah alhamdulillah. Padahal luwek batur teh berjulu ah. Dia dengan oke para jamaah. Arak ke si seumuran kan CP ah berjulu. Atau si kodian dengan IP na berjulu arak ke. Luwek. Ya, mudah gati bagi Allah Subhanahu wa taala miya itu berjulu. Lagu sampai nengka masih nasada itu usia alhamdulillah. Ya, di antara hikmahnya yaitu kita bisa berjumpa dengan waktu-waktu yang mulia. Di mana karing semendak gin tetama tipak bulan Ramadan karing semendak para jamaah. Ya, karing kurang lebih 3 minggu kah. Gin tabadait kanca bulan Ramadan insyaallah. Ya, nah mudah-mudahan pelu umur teh sehingga kita berjumpa nanti dengan bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan, bulan apa seniman Ramadan? Bulan Sya'ban. Sebelum bulan Ramadan, niki bulan Sya'ban. Ya, bulan di mana para salaf kita, para pendahulu kita, mereka bersungguh-sungguh di bulan ini untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, untuk menyambut bulan Ramadan. Ada di antara mereka mereka berpuasa. Ada di antara mereka mereka membuka lagi Al-Qur'annya, menutup tokonya. Tutupnya tokonya. Untuk apa nutup toko? Baca Quran di bulan Sya'ban ini. Jadi bulan Sya'ban ini bulan persiapan menghadapi bulan Ramadan. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau Aisyah radhiyallahu anha. Saya Aisyah niki Abu Sayyaf. Saya Aisyah niki. Ya. Sekarang gitu. Nabi. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah
istakmala siyama syahrin. Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa full 1 bulan illa Ramadan, kecuali hanya di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat beliau puasa lebih banyak dari puasa di bulan Sya'ban. Berarti beliau puasa sunatnya paling luwek le bulan Nabi, bulan Sya'ban. Ya, adapun full 1 bulan puasa itu di bulan apa? Di bulan Ramadan saja. Adapun puasa yang beliau banyak sunnahnya itu di bulan apa? Sya'ban, di bulan Sya'ban niki. Ya. Bahkan dalam riwayat lain Aisyah mengatakan kana yasumu Sya'ban kullahu, kata dia. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di bulan Sya'ban full sebulan, seluruhnya sebulan. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau puasa 1 bulan Sya'ban kecuali sedikit beberapa hari saja yang beliau tidak puasa. Saking luwek puasanya di bulan Sya'ban sampai Aisyah mengatakan sebulan puasa. Saking luweknya puasanya di bulan Sya'ban. Nah itu nengkai neng ngumbi yang kuni nih. Nah, tanggal pira wah ini Sya'ban ini. 4 tadi, 4 liwat wah. Ya berarti karing selai jelu Sya'ban no. Bekakina temulai wah ini Bu Sayap ini. Mulai ngumbe ke. Mulai ngumbe ini. Mulai bulan Sya'ban kan. Puasa Ramadan terus ini. Puasa di bulan Sya'ban. Apa hukumnya puasa no? Puasa sunnah di bulan Sya'ban. Silakan. Ya, bagi kita yang bisa berpuasa, maka silakan mulai yang puasa di bulan Sya'ban niki. Nah, kenapa beliau puasa banyak di bulan Sya'ban? Beliau pernah ditanya oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ya, Usamah mengatakan, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Usamah bertanya, "Ya Rasulullah, ndek tiang wahang kita ide puasa sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Luwek gati puasa sampai le bulan Sya'ban ini ada apa ini?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu fihi anhu baina Rajabin wa Ramadan." Bulan Sya'ban ini bulan orang yang banyak lalai darinya. Luwek dengan lalai le bulan ini karena dia berada antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan apa ini? Bulan penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan keberkahan. Ini bulan Ramadan. Bulan Rajab bulan apa itu? Bulan haram, bulan suci. Boleh dah pahala ibadah tu no. Nah, karena Sya'ban ini berada antara Rajab dan Ramadan, akhirnya laleyangnya sih dengan banyak orang tidak beribadah di sana kan. Itulah sebabnya beliau beribadah di sana. Di bulan Sya'ban karena di bulan itu banyak orang lalai. Kemudian beliau mengatakan wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban itu bulan yang amalan diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Amalan diangkat. Kan ulak ngangkat amalan itu para jamaah kumbe ini. Kan ulak ngangkat ya. Kan dia ngulu-ngulu beten le bawa. Saya ning ngangkat ya. Kan ulak ngangkat terus angkat amalan tengenu.
Kumbena para jamaah. Karena akan diterima oleh Allah. Berarti Allah ini. Maka inilah antara dalil bahwasanya Allah di atas, amalan manusia diangkat kepadanya. Ya, nah di bulan Sya'ban ini bulan amalan kita diangkat kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, kata beliau. Dan saya senang, saya ingin amalan saya diangkat kepada Allah dalam kondisi saya berpuasa. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, itu sebabnya kenapa beliau banyak puasa di bulan Sya'ban. Sebab pertama ngene apa ngene? Sya'ban adalah bulan apa? Bulan apa? Bulan yang manusia banyak lalai di dalamnya. Apa ke bahasa bongkotnya lalai ini? Hah? Lengah. Bahasa Indonesia lengah ini mirip bahasa bongkot melen itu. Hah? Empah. Empah. Jadi empah hangna ya. Inde ngeliyo ya ke inde hiroang no. Apa arah itu empah arah ini no? Bu empah hangna ke lengah hangna ngono. Inde hiroang. Kenapa? Karena di bulan Rajab sudah dia beribadah dan sebentar lagi datang bulan Ramadan kita bersalka tono ngono. Sehingga bulan Sya'ban diremehkan, dibiarkan, diempahang. Empahang nih ya. Ya. Nah, beribadah di bulan yang orang lalai atau di waktu orang lalai, beribadah di waktu orang lalai itu besar pahalanya ternyata. Saat dengan lalai ni boleh beribadah tono, ibuk beribadah tono, boleh pahala ni. Ambil contohnya tahu dengan lalai para jamaah, lalai dari beribadah ambil contohnya. Dengan rata-rata ndik ni boleh beribadah tono, ibuk beribadah tono. Ambil contohnya akhir malam. Yang sholatnya akhir-akhir, kebalik nih Rodi nih. Le waktu dengan si ndin harap beribadah tono. Tiba-tiba ite beribadah tono. Kira-kira piran dengan malas beribadah, kira-kira piran ibuk beribadah. Sepertiga malam terakhir ibuk dengan beribadah tono. Lalai dari beribadah orang di sepertiga malam terakhir. Kenapa demikian? Ikumbekna pun lalai beribadah. Ampun dia nemele beribadah dengan sepertiga malam terakhir kumbekna. Boya pada kerok soalnya. Pada tindo. Lelah pin bangkat. Ya, bayu lolos. Sepertiga malam terakhir dengan tindo. Lalai dari beribadah. Nah, lesa dengan lalai dari beribadah karena sibuk dengan tidur. Maka sesi beribadah tono beli pahalana. Beli pahalana. Makanya Nabi SAW bersabda, afdalus salati ba'dal maktubah salatu al-lail. Salat paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Kenapa dia paling afdal para jamaah? Karena lalai dengan pada lalai tono, dengan pada tinduk. Ya, orang pada lalai. Sehingga besar pahalanya. Dan waktu-waktu lalai ini dia berat ibadah itu. Berat apa ringan ibadah di waktu lalai? Berat ibadah. Bahkan hidupnya tinduk. Ya, nah di sini sekarang dicontohkan waktu lalai adalah di saat terjadi fitnah. Biaran fitnah yaitu perseteruan antara kaum muslimin. Terjadi peperangan, terjadi kekacauan,
terjadi hiruk pikuk yang luar biasa. Sehingga seluruh orang fokusnya ke fitnah itu. Semua orang fokusnya ke peperangan itu dengan bersual, dengan tonoan yang pikirannya. Akhirnya lalai dia dari beribadah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya," kata beliau. Beribadah di waktu fitnah itu pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Beli pahalanya beribadah di waktu fitnah. Kenapa demikian? Karena orang rata-rata sibuk kepada fitnah itu. Ya dong pikiran dengan pikiran perang doang, lupa ya beribadah. Nah, beribadah di waktu ini pada pahalanya marak hijrah tipa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh waktu lalai yang dah kejangkan tali pakan. Mumbai dapat muntagin aning pakan. Nah, muntagin berdagang pikiran kan dagangan doang pikiran teh. Atau muntagin belanja apa pikiran teh? Jeneng barang bir, wan barang no bareh ngenteng. Akhirnya lalai. Nah, di saat orang lalai kita baca doa masuk pasar beli pahalanya para jamaah. Ya, diriwayatkan lagu niki riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa masuk pasar kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, apa pahalanya? Kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa rufi'a lahu alfa alfi darajah. Kita pahalanya. Seisi simbaca singone ini ditulis baginya 1000 pahala. Dihapus darinya 1000 dosa. Diangkat derajatnya 1000 derajat. Nah, pikirkan ada 1000 sejuta pahala, sejuta dosa terhapus, sejuta derajat dia diangkat. Kalau dia baca ini, karena beli alok pahala nan baca ini kumbekna, karena dengan munaning pekan lupa ia berzikir wah. Lupa wah mikirang barang doang wah, mikirang aji wah. Lagu begitu dia ternyata masih dia ingat berzikir, masih dia ingat baca doa, beli pahalanya saat ini. Ya, 1.000.000 pahala, 1.000.000 dosa dihapus, 1.000.000 derajat diangkat. Lagu hadis niki diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Cuman yang kita mau ambil di sini poinnya adalah sei beribadah le waktu dengan lalai. Itu pahalanya sangat besar. Nah, itu rahasianya kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau beribadah bahkan puasa hampir full di bulan Sya'ban. Karena Sya'ban niki bulan orang lalai. Dan puasa atau beribadah di waktu lalai niki ibadah yang sangat berat. Ya, kurang-kurang benda tegin mampu beribadah tono. Dan dia ibadah di waktu lalai lebih nyebuk ya para jamaah. Lebih nyebuk ibadah ngumbe kena lebih nyebuk. Kan nangka misal bulan Ramadan, bulan Nabi niki bulan dengan ngumbe le bulan Ramadan. Bulan dengan puasa. Mun bulan dengan puasa otomatis selapuan dengan nau ita amun ita sedang puasa selapu nau. Lagu mulai bulan Sya'ban, ende narak dengan puasa. Tiba-tiba kita puasa tono. Kira-kira tahunnya kita puasa. Benar tahu itu puasa lebih nyebuk. Ya kenapa? Karena di waktu itu kebanyakan orang sedang lalai dari beribadah. Salat tengah kelem, arakin nau itu. Ndara nau itu. Kenapa? Karena di waktu itu rata-rata orang sedang lalai. Jadi beribadah di waktu lalai
itu dia lebih tersembunyi sehingga dia lebih ikhlas. Yang pun beli pahalanya. Oleh kerana silakan nengkaitane waktu Syaban, ya, di mana ini adalah waktu lalai kata Nabi SAW, maka pahalanya lebih besar untuk beribadah di waktu lalai. Kemudian juga dikatakan di bulan ini diangkat amalan kepada Allah. Diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena angkat amalan tu para jamaah kumbena. Kan ulang ngangkat dia. Nengoluang boleh bawa, kan ulang ngangkat dia. Kumbena pun angkat amalan tu. Karena angkat amalan tu Bu Sayap. Pakai ngangkat juga. Oh, ini tinggal angkat gabah doang ruan ini. Kumbena pun angkat amalan tu Bu Sayap. Kan ulah berangkat sholat. Lalu andi ngata sholat no. Sholat, puasa, haji, sedekah diangkat dia. Ngene. Karena si nerima ya berada di mana? Di atas. Saya nerima ya Bu Sayap. Allah yang menerimanya. Nah, amalan kita diangkat di bulan Syaban ini diangkat. Ya, sebagaimana juga di waktu-waktu yang lain. Amalan kita juga diangkat di waktu pagi dan di sore hari. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar." Diangkat kepada Allah amalan malam sebelum amalan siang. Sedikman teu beramal siang hari, angkatna amalan malam no. Wa amalun nahari qabla amalil lail. Diangkat kemudian amalan siang sebelum amalan malam. Piranino amunna amalan malam diangkat sebelum subuh, di pagi itu diangkat seret. Angka bareh malaikat sing jauh ino beselewanan le pagi hari le subuh no. Yang ka penusuri imam nepeluan bacaan subuh no. Karena bacaannya disaksikan oleh para malaikat kejengkeun beselewanan no. Malaikat pagi dan malaikat malam. Ya, nah adapun amalan siang diangkat di sore hari. Yang ke arah istilah zikir pagi dan zikir sore petang. Supaya di saat amalan kita diangkat, kita dalam kondisi berzikir. Itu setiap hari diangkat. Ada juga yang diangkat setiap pekan para jamaah. Dalam sebuah hadis dikatakan tu'radu a'malun nas fi kulli jum'atin marratain. Amalan anak Adam, amalan manusia diangkat dalam setiap satu Jumat. Ngana? Mbeken setiap satu Jumat. Setiap seminggu ngente munita aja. Amun nabi teh apa ngana? Setiap satu Jumat. Ngana sejumat kah? Itu kan dengan Islam ini belangan temu minggu ini. Kan dengan Islam no Ahad, ngana kan saki jelo Ahad no. Senin, Itsnain. Senin no dari kata Itsnain. Selasa dari kata Salasah ketelu. Al-Arbi'a dari kata apa? Rebu, no, Rebu. Al-Jum'ah dari kata apa? Salat Jumat singone, no. Jadi intinya semuanya ini dari Islam asalnya ini Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Al-Khamis. Ya, Kamis dari kata apa? Al-Khamis hari yang kelima. Ya, terus sedangkan minggu bela temu minggu ini. Nah, lagu begitu kita mengatakan sepekan apa nganta? Seminggu nganta kalah itu bayu ini. Sedangkan Nabi itu apa ngana? Sejumat ngana. Ya, ngumbi yang kuno nih, hidupang kene kata-kata sejumat ini. Nah, hidupang ya, hilangan kata seminggu no, genting adu sejumat. Kuanti apa sejumat deh. Saurotang pe, kena ya misal kene. Saurotang sejumat ngana.
Bekana sejumat satu pekan. Ini bahasa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan diangkat amalan kita dalam satu Jumat itu 2 kali kata beliau. Yaumal Itsnain wa yaumal Khamis. Diangkat pada hari Senin dan pada hari Kamis. Nah, yang ka ampun Nabi teu puasa le jelo Senin kan jelo Kamis karena di sana amalan diangkat. Kemudian beliau mengatakan fayughfar likulli 'abdin mu'min. Maka setiap Senin, setiap Kamis diampuni semua hamba yang beriman. Subhanallah. Nih, ini keutamaan iman para jamaah, keutamaan tauhid. Bilang jelo Senin, bilang jelo Kamis temu ampunan. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman diampuni setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Kemudian beliau mengatakan illa abadan, kecuali arak sopo hamba ndek na tak ampunin, ngena. Selapu dengan beriman ginta ampunin, kecuali sake ndek na ginta ampunin, ngena. Kah, saya si sake ini kira-kira ini rugi atau ndek ini si sake ini rugi gati. Seluruh dengan tak ampunin tiba-tiba ia dia nemu ampunan. Rugi atau ndek ini? Rugi. Selapu dengan mau raskin tiba-tiba ia dia mau. Ya, ngombe kira-kira bejaguran ya. Jagur sih bagi raskin kan aku ndek kumu papa raskin ini. Papa ampunan dia ruang alur kan. Ini karena iman para jamaah. Nah, siapa itu yang tidak dapat ampunan itu? Illa abdan. Kecuali satu orang hamba. Bainahu wa baina akhihi syahna. Seorang hamba yang antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. Lejelo Senin, lejelo Kamis, selapuan tak ampuni kecuali sekek dengan, saya sekek dengan ini, si masih bersual kan sama tonna. Si masih saling gedekang kan sama tonna. Masih dia ada bersapaan kan sama tonna. Ia dia nemu ampunan ini. Lejelo Senin kan lejelo Kamis fayaqul, maka dikatakan utruku hadaini, ngoloang besi dua ini ngana hatta yafi'a, sampai ina berislah baru ampuninnya. Berarti jelo Senin, jelo Kamis, ingat ndak jangka narak musuh le jelo ini. Saling maapang sila, saling peliwat wah. Kenapa? Kalau masih bermusuhan, apa resikonya? Tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya ini hadis niki diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini. Jadi di hari Senin sama di hari Kamis amalan kita diangkat. Ya, dan seluruh hamba diampuni kecuali hamba yang masih bermusuhan dengan saudaranya, dia tidak akan diampuni. Berarti amalan kita diangkat setiap hari di waktu pagi dan di sore hari. Setiap Jumat, kapan diangkat? Hari Senin dan hari Kamis. Setiap tahun, kapan diangkat? Di bulan Sya'ban. Ya rahasiana ampu nekereng Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di bulan Sya'ban. Karena pertama, bulan Sya'ban adalah bulan lalai, orang lalai beribadah di sana. Yang kedua, karena bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan. Kepada siapa diangkat para jamaah? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mbe tahu Allah Subhanahu wa taala di atas. Jelas niki para jamaah? Alhamdulillah. Dan niki dia bulan kita sekarang, bulan Sya'ban. Maka mari perbanyak ibadah di bulan niki. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa. Ya, para salafus saleh juga demikian, memperbanyak puasa. Dan yang namanya puasa niki arak sakit pasangannya. Apa pasangannya puasa? Puasa pasangannya adalah membaca Al-Quran. Ya, pasangannya puasa tu. Makanya bulan niki juga dinamakan Syahrul Qurra.
bulannya para qurra. Apa qurra? Para pembaca Al-Quran. Ini bulan ini dinamakan bulannya para pembaca, yaitu para pembaca Al-Quran. Karena memang puasa itu pasangannya membaca Al-Quran. Angka sila ketemu lagi wah. Ya, si Quran ada sempere no, turunang ya. Ya, sedih kerepuk penuh, mulai buka. Ya, ndak ke barah jari. Ya, mulai wah. Sehingga nanti kalau sudah mulai dari sekarang, begitu datang bulan Ramadan kan ngegas kita tono. Iya, tonong kok tegin kencang berari. Karena nengke mundet pemanasan, begitu datang Ramadan, masih terlemas tono bare. Nah, mbe kira-kira gin becatan berari dengan siwah pemanasan terus berari atau beruras tinduk langsung berari. Bikin becatan berari kira-kira tentu yang sudah pemanasan. Wah mulai yang lentur-lenturang awakna, wah sugul daurna, suruh kencang berari, kencang gati saya. Lagu mun beruras tinduk langsung suruh berari kan belanggaran nih bare. Ya, kurang lebih begitu dia bulan Ramadan. Angka dengan si mulai kencang di awal Ramadan, biasanya dia nesuai. Itu biasa dia nesuai kencang langsung di bulan Ramadan paling 2-3 jeluk KO ya. Pada marah dengan si berari tanpa pemanasan langsung keselio dia. Ya, langsung salah urat ya. Lagu munah pemanasan, kencang dia, oh tetap dia kencang. Kalau sudah diawali di bulan ini pelan-pelan di bulan ini begitu masuk Ramadan kencang baca Quran tono, mudah-mudahan satu hari 30 juz khatam langsung. Ini ke sejeluk sebungkul ini ke. Dan ini baca piangkat tangan naruh. Santri terbin ini nyetor 30 juz sehari. Dia nyetor terus hafalannya. 30 juz sehari dia store. No, itu mudah-mudahan ke. Ya lagu itu tentunya syaratnya adalah dia sudah hafal Al-Qur'an. Ya kan yang nyetor hafalan ini, maka bisa dia sehari 30 juz dia setor. Nah, EP mun pewah apal telong da sejus begini insyaallah. Ngombe angguna. Paling murna telukul wah nyerah gitu. Baka intinya temboli lengan engke para jamaah. Kita mulai dari sekarang ya mudah-mudahan nanti kemudian di bulan Ramadan kita bisa kencang insyaallah biidznillah. Ini dia muqaddimah teh ini. Dia teman mulai ngaji masih ini. Masih muqaddimah ini. Ngombe yang kena para jamaah. Siap kita lanjut ngaji nih? Atau nyerah wabu saya? Nyerah atau lanjut? Lanjut, alhamdulillah. Baik, kita kembali melanjutkan pengajian kita para jamaah, yaitu membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar, fikih ringkas sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin kita di bab yang ke-15. Bab yang ke-15 fi salatil janazah, yaitu yang berkaitan dengan salat jenazah. Wa ahkamil janaiz, dan hukum-hukum jenazah. Kita akan bahas sekarang insyaallah ya salat jenazah dan hukum-hukum jenazah. Wa fihi masail, dalam hal ini ada beberapa masalah. Sebelum masuk ke dalam masalah, ya dikatakan wa yambaghi lil insan an yatadhakkaral maut wa nihayatahu fi hadhihi dunya. Sebelum masuk ke dalam salat jenazah, dalam hukum hakam jenazah, ingat tangni itu. Seharusnya setiap manusia hendaklah dia mengingat yang namanya mati, yang namanya maut, yang namanya apa? Bapak sebongkotnya mautnya mati, ya atau jiun, misalnya atau apa? Pasti semua akan mengalaminya. Wa nihayatuhu fi hadhihi dunya, dan bahwasanya dia akan berakhir di dunia ini. Dia tegin lolos, gin teberakhir doang tene. Piran lagu teberakhir ini.
sang bareh ruan. Ini ke bareh. Ini tidak menutup kemungkinan. Jumat yang lalu kan jemaah tegin lalu aning markas gin ngaji sehat seger kecelakaan qaddarallah meninggal di tempat rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, jadi nggak tahu kita ada kata sehat kita tahu sang bareh, sang jemaah, sang sule ini. Maka hendaklah kita terus ingat. Kalau sudah ingat maka persiapkan diri. Apa tersiapang para jamaah? Nah, apa tersiapang? Wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabarkah, tetap sabar. Sabar ngumbe, sabar di atas akidah yang benar, sabar di atas ibadah yang benar, sabar di atas muamalah yang benar. Terus doang. Akidah yang benar luwe cobaan. Ya, ibadah yang benar luwe gangguan. Berakhlak yang benar juga luar biasa cobaan. Tapi mari sabar, sabar dan sabar. Karena pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talqauni 'alal haud, kata beliau. Pada sabar sampai dedait aku laun di telaga no. Itu kata beliau, agak kesabar kah? Dan beliau mengatakan ana faratukum 'alal haud, kuanti epe pada le telagangku. Maka mari sabar, terus sabar. Sabar di atas akidah yang benar, di atas ibadah yang benar. Luwe ujian. Luwe atau luwe ujian para jamaah? Akidah ini luwe gati, luwe. Maka mari pegang dia, jangan sampai dia terlepas. Kemudian dikatakan wa yasta'iddu lidzalika bil amalis shalih wat tazawwudu lil akhirah wat taubatu minal ma'asi. Hendaklah dia persiapkan hari itu dengan beramal soleh para jamaah. Kemudian silahkan dia berbekal untuk hari akhirat. Silahkan dia bertaubat dari maksiat. Wal khuruju minal mazalim. Silahkan dia tinggalkan kezaliman. Kalau dia sudah ingat yang namanya hari akhirat. Wa tusannu iyadatul marid. Disunnahkan juga mengunjungi orang yang sakit. Ini ngunjungin dengan sakit ini, ya, ini akan menjadikan kita lebih bersiap-siap para jamaah. Apalagi yang tahu ya sehat, seger, tiba-tiba sakit ya. Begitu kita kunjungi saudara kita yang sedang sakit, itu bisa menjadikan kita lebih bersiap-siap. Wa tadhkiruhu taubata wal wasiyah. Kemudian begitu kita kunjungi teman kita yang sakit ini, ingatkan dia agar dia bertaubat. Wasiatin dia atau sang ya arak wasiatnya. Ya, arak ke batur sakit nengkene para jamaah. Besila ke programangi untuk mengunjungi mereka. Ya, rencanakan sila para jamaah kunjungin si sakit. Kemudian wa idzah tadara yusannu talqinuhu. Kalau dia sudah sekarat, maka disunnahkan kita mentalkinnya. Munagin mati talkinang ya, ngena. Ya, untuk apa kita talkinkan dia para jamaah? Hah? Untuk apa ditalkinkan? Munagin mati talkinang ya, ngena. Untuk apa dia ditalkinkan? Karena barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya pungsin tenal kinang ini. Kapan ditalkinkan? Sebelum dia meninggal. Semasina tahu ngenang la ilaha illallah. Tono tak ajar yang ngenang la ilaha illallah. Kenapa perlu diajar? Karena barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, beaningna surga. Bermanfaat atau tidak dia diajar? Manfaat gati. Makanya kalau kita sudah tahu dia gin nawahine ngenteng, ya, maka ajarkan dia mengatakan la ilaha illallah. Begitu dia mengatakan la ilaha illallah, kah dedek tejak ngaros malik.
supaya akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Kemudian wa taujihuhu lil qiblah. Kemudian hadapkan dia ke kiblat. Ya, dekat-dekat dia akan meninggal itu hadapkan dia ke kiblat. Wa idza mata sunnataqmiduhu. Sebagaimana kita sudah bahas di malam Rebu. Ya, begitu dia meninggal, silahkan ditakmid. Apa takmid ini? Jadi diusap mukanya kan. Karena rata-rata dengan meninggal meleang ya. Orang kalau meninggal rata-rata apa? Meleng. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin yang kita baca malam Rebu, beliau mengatakan kenapa orang yang meninggal rata-rata meleng? Beliau mengatakan karena orang yang meninggal dia akan melihat rohnya yang dicabut itu. Gitana rohnya sih terangkat no, gitana ya lalu no. Setelah dia lalu kan tetap dia meleng. Ndara ngejap ya, kenapa? Karena rohnya sudah diangkat. Jadi kita neru ngono sing kelep no sere. Wah, happy nyoba ya. Itu kata beliau. Yang pun yang rata-rata dengan mana mati ngana. Karena di saat nyawanya dicabut, dia lihat rohnya yang dicabut itu meleng. Lagu ditombe ngambe wah. Begitu sudah kecabut, jerah atau ngeruit. Sehingga kita yang menutup matanya. La ilaha illallah. Siap-siap para jamaah ini. Ya, kita ngerasa edang jamaah ini. Nah, begitu dia sudah meninggal, disunahkan kita menutup matanya. Wal isra'u bitajhizihi wa dafnihi. Dan disunahkan kita bersegera untuk mengurus jenazahnya, bersegera untuk menguburkannya. Nah ini ya diingatkan kita sebelum kita masuk ke masalah-masalah. Ya kemudian setelah kita pejamkan matanya, yang pertama akan kita bahas adalah hukum memandikan jenazah dan tata cara memandikan jenazah. Ini masalah pertama. Lanjut atau mentelah Abu Sayyaf? Ini dekat jadi Abu ni ya. Ini ngenang lanjut salah, ngenang mentelah salah ini. Ah, ngombe aku na. Hah? Tetumpe ke lanjut. Aduh ke orang pe padam laun. Nggih para jamaah, karena waktu niki maka insyaallah hukum memandikan jenazah akan kita bahas pada pekan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan yang kita bahas ini bermanfaat buat tiang yang baca dan sida semua yang mendengarkan. Wallahu taala ala wa alam. Munarat yang jelas bau tekatuanang bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta azan dulu sila. Nah, misalnya mati sekaligus dua nih. Mati sekaligus dua. Saya si dua ini. Nah, dua nih sekaligus kan mati. Saya angka ini si dua mati no. Oh arak dengan mati dua sejelo sekaligus. Ah terus? Nah apakah dia nyolatinnya niki saling ketuk otak saling? Saling ketuk otak ta. Jadi dua jenazah gin tesolatin sekali-kali. Ngombe angkun posisi otakna. Nah. Apakah empat ke gunung Muti ini? Kata Malik, Masya Allah. Mohon penjelasan. Enggih, kenja double jenazah no, maka double pahala no, insya Allah. Ya berarti mun dua tesolatin, dua taatong berarti 4 gunung no, insya Allah. Allah maha sugi ya. Mudah na sade pada 10 gunung mudah. Allah maha sugi. Ya, maka dengan double jenazahnya otomatis pahalanya double. Angka berarti menelui meninggal tedemen apa tersedih para jamaah? Kadang kajanana. Mun tersedih kan pahala luwe ini yang ente. Mun tedemen pahala luwe sama tonton meninggal ini. Ngombe angkuna ini. Baba campur berarti ada duhana. Ada kesedihan ditinggal oleh saudara, ada juga kebahagiaan karena akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana dua
Ya, insyaallah double pahalanya. Nah, terus jenazah ini ngombe angkun ulune ini. Kena ke ulu ang kateng no. Kemudian dua meninggal ngombe angkuna. Kalau dia sejenis sama-sama laki, iya kepalanya sejajar. Kalau sama-sama laki, lagu mun seke mama, seke nina ngombe angkuna. Maka kepala yang laki sejajar dengan perut si wanita. Kemudian disolati di bagian kepala laki itu. Dan si wanita dibikin berada di belakang yang laki. Tene mama le julu, ya lebih rapat dengan kiblat, le mudina si nina. Terus tian si nina no. Sejajarang isi kepalanya yang laki. Sehingga di sana posisi imam berdiri. Tonton botang imam terus sejajar dengan kepala dan perut si wanita. Lagu mbe jari julu, si mama jari julu, si nina le mudi. Kecuali lelaka nina le julu, mama le mudi ngana lelaka Amun sholat aja apa saya le julu, mama le julu. Nina le mudi. Kemudian nanti imam sejajar dia dengan perut dan kepala, perut si wanita dan kepala si laki. Jelas ya Bu saya? Jelas, alhamdulillah. Wallahu taala alam. Sila masyarakat silain. Nggih, sila Pe. Masalah tentang sholat malam. Sholat malam, terus? Jadi aku bikin hukumnya. Jadi ada wah keninggalangnya di Nabi kita sholat malam. Sholat malam ndek doah keninggalangnya isi Nabi itu ndek doah. Karena bagi seorang Nabi sholat malam itu wajib. Ya, bagi Nabi sholat malam itu wajib. Wanita ngumbi yang kuna wajib atau sunat? Sunnah. Ya, tapi mari kita berusaha untuk tidak meninggalkan sholat malam. Jadi Nabi itu ninggalang ya. Kenapa? Karena wajib bagi beliau. Wah ngampun dosa anda justru karena itu. Karena dosanya sudah diampuni, makanya dia ingin bersyukur, berterima kasih. Sehingga luwe sholat nampayu. Sebagai bentuk berterima kasih karena dosanya sudah diampuni. Yang keampo ita ini ndek na cocok ngampunin dosa ante si agin terjadi no. Kenapa? Karena kita kalau diampuni dosa kita yang akan datang, maka jarak itu beribadah. Oke. Begitu dikatakan, Abu Sayyaf, terampunin wah dosa sampai yang akan datang. Beselu-selu wah Abu Sayyaf, ontek-ontek wah ya. Tulak ke sholat, ngana-ngana. Ya, tulak ke puasa, ngana-ngana Malik. Makanya kita ini gak diampuni dosa kita yang akan datang. Kenapa? Karena kalau diampuni jarak itu beribadah. Nah, terpilihlah orang-orang mana dia orang-orang yang pantas diampuni dosanya yang akan datang. Di antaranya Ahlul Badar misal. Terampuni dosanya yang akan datang. Ya, i'malu ma syi'tum dikatakan kepadanya. Gawe apa pemelendo ngana. Ngeno, ya karena sudah terampuni dosa yang akan datang. Tapi apakah gara-gara itu mereka berhenti beribadah? Ndek sere baju ya beribadah. Marak Nabi sallallahu alaihi wasallam sere baju beribadah. Jangan belak naine. Suwe butang jangan bue sugul darah lene no. Saking suwene butang. Bue betor naine. Saking suwene beribadah. Lagu kan itu betor nah nenten nih. Bue belak nenten. Belak lembe lagu itu. Belak bekram le bangkat mun itu aja. Bekram le bangkat neno bue belak memang. Ya, lagu mun itu belak le bangkat Nabi itu belak gara-gara salat malam. Jadi memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang diampuni dosanya yang akan datang, orang-orang yang pantas. Ya, sehingga beliau begitu diampuni sere pecu ya beribadah. Ya, itu ini dia pantas ini. Kenapa? Begitu diampunin kan pesalga itu maksiat. Ini dengan oke, pasti dengan omong itu aja. Makanya tidak diampuni karena Allah tidak ingin kita bermaksiat. Jelas CP karing saya wallahu taala. Sila.
Tek tak Quran lo ya kita kulit. Pas te salat malam tengkek te Quran langsung baca. Ya kena kumbe-kumbe, ya na kumbe-kumbe na. Sangke berdosa. Sangke berdosa, ndek na berdosa. Kenapa? Karena itu gerakan yang dibutuhkan. Ya, jadi dalam sholat boleh kita bergerak dengan gerakan yang dibutuhkan, boleh. Kalau selama dibutuhkan. Ya, misalkan pas sholat tiba-tiba orang berontok dengan darurat dor kanggo tengguhit buka lawang, no? Silahkan boleh. Ya, kejangkan sholat tiba-tiba anak tuh berontok, no? Ina atau ama tolong aku. Karena misal buka kita kondisinya. Kalau memang darurat sudah batalkan sholat, bantu dia. Ya atau umbak ya misal, kalau lanjutkan sholat pas ngumbak tidak masalah. Kenapa? Karena ini gerakan yang dibutuhkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat menggunakan sandal. Tiba-tiba dapat wahyu bahwasanya di sandalnya itu ada najis, buka na sandal dalam keadaan sholat, ngerwit ya. Dalam keadaan sholat. Kenapa? Karena gerakannya itu dibutuhkan. Jadi intinya boleh bergerak dalam sholat kalau gerakannya dibutuhkan. Ya lagu mun dia tebutuhan, ndak ke bergerak luwe-luwe. Ya bu sayap misal meriri songkoan ngono Allahu Akbar, periri songkoan. Dia mah doang napas sidap le periri malik. Dia mah doang napas malik periri ngono. Apalagi mau liwat, saya liwat kira-kira bu sayap. Ya mah harus boga gagah nenek jak periri ngono. Ini kan gerakan yang tidak dibutuhkan ini. Ya, nah ini yang enggak boleh melakukan gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan di dalam salat. Tapi kalau dibutuhkan mara baru yen de napal Quran sekedi apalane, maka boleh sambil dia lihat Quran itu tidak apa-apa. Ya, jadi inti Quran sambil salat malam supaya panjang bacaannya boleh. Karena itu gerakan yang dibutuhkan. Jelas ya, wallahu taala a'lam. Mas Yara, terjemah, nggih, sila. Rukat ngombe. Oh, masya Allah, nggih, terus? Oh bagus justru. Pas lagi meninggal, dia memang telah ngenang la ilaha illallah la. Oh yang mengajar, cukup sekali. Cukup sekali. Begitu dia mengatakan si mayit ini yang akan meninggal ini, begitu dia baca la ilaha illallah, stop waspi yang lain. Karena ngene dengan si sakarat macam pikirannya. Macam pikirannya. Ya sehingga lu mumpek kerang alok ngenang la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Pinang ya bare. Akhirnya sili be gedak beti pak la ilaha illallah, kerepot itu. Yaku, ngenang kerepot itu. Ya, jadi dan dibacakan dengan tenang, dengan lirih, ngene. Kita yang mentalkin dia harus dengan suara yang tenang, dada kita juga tenang, akademilu tenang ya. Sehingga dia membacanya dengan tenang, la ilaha illallah. Begitu dia baca, stop sudah, enggak tejak ngaros malik. Dan jangan kita berbincang di sampingnya juga. Nggak bare si anak tiba-tiba tanak biar rausang tono bare kan bingung sikin mati Malik yang ngeraos urung payu la ilaha illallah jadi akhir ucapannya. Ya cukup sekali. Begitu dia mengatakan la ilaha illallah selesai wah. Nggak talkinang Malik, nggak ajari Malik. Ya, jadi intinya cukup satu kali karena kalau sering-sering bare sili bare. Iyaku, karena biar kan repot itu. Seolah-olah dia membenci kalimat la ilaha illallah. Jadi cukup sekali. Tapi kalau si mayit ini sendiri sering-sering bilang la ilaha illallah, bagus ini. Kalau yang akan mati ini sendiri sering dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngene ya, bagus ini. Ya, karena satu la ilaha illallah pahalanya lebih berat dari 7 langit dan 7 bumi. Satu la ilaha illallah itu. Angka mun si mati ini, ia ngenang bagus. Munita sinal kinang ini maka cukup satu kali sampai dia mengatakan la ilaha illallah yang akan mati ini. Begitu dia mengatakan la ilaha illallah, kah mentelah wah. Tidak perlu lagi ditalkinkan.
kecuali setelah ditalkinkan dia mengatakan la ilaha illallah, ndik suwe ngeraos si Malik. Maka setelah ngeraos talkinangi Malik, suruh Malik yang ngendang la ilaha illallah. Akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Jelas CP? Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Ya, terus? Parfum bau sekali, ngombe kena parfum bau sekali. Sangat menyengat, kenapa? Ah, terus? Ah, terus? Pindah hitan yang sapsilin gara-gara mambu. La ilaha illallah. Terus pertanyaannya, kumbe ke hukum na neneng ke jadana. La ilaha illallah. Pertama, nengka mumpe batalang salat no maka batal pahala no. Misal wasue epe mau epe takbir kenca imam, ya kemudian imam baca al-fatihah, baca ya ayat, gina ruku no wah, tono tope batalang salat no misal, maka hilang pahala si dengan takbir ini hilang pahala no. Kan tunak jamak ini. Angka muntabu nahan tahan kah? Ya, muntabu nahan tahan daripada penilang pahala ini. Apalagi munpah mau 2 rakaat misal. Tiba-tiba datang yang jauh aroma tidak sedap. Ambu rokok ngopi marah baru na misal. Akhir gara-gara ini batalang pe salat pe kan batal pahala salat si 2 rakaat ini jadinya. Maka kalau kita bisa bertahan, tahankah? Tahan diri supaya jangan dia hilang pahala itu. Kumena? Ya, khusyukno di angka lawan ya. Lawan daripada hilang pahala no. Daripada hilang pahala no lawannya ke. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong cucunya di saat dia salat, boyo khusyuk ke. Latih diri sehingga hal-hal eksternal ini, hal-hal yang luar tidak bisa mengganggu kekhusyuan kita, latih diri. Bahkan diceritakan di antara para salaf dioperasi di saat dia sholat. Operasi ini di saat sholat. Jadi dokternya nyuruh yang nginem obat bius. Apa obat biusnya layak dengan? Apa jadi obat biusnya layak? Khamar obat biusnya layak dengan? Mereka kan suntikan selesai. Amun layak ndek suruhnya nginem khamar. Sehingga dia ndek sadar baru operasi ya. Nah ini aja dia nemeleng minum khamar. Enggak, saya enggak minum khamar. Tapi sakitan engkau ini kalau enggak minum khamar, izinkan saya sholat. Sholatlah dia di dalam sholatnya dia dioperasi, subhanallah. Berarti ini kan kekhusyuan luar biasa sampai operasi tidak dia rasakan di dalam sholatnya. Nah, itu nabu marah inono. Sehingga aroma tidak kita gubris. Apapun yang terjadi enggak kita gubris. Ini kan nengke itu pas sholat. Karena liwat lemudi dengar suaranya. Terganggu datang. Padahal sekedar liwat babak lemudi. Sili itu gara-gara berada karena mudah sekali kita terganggu. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan umpaknya cucunya tidak mengurangi kekhusyuan dia. Para sahabat juga demikian. Dia tidak mengurangi kekhusyuannya. Kak terlatih diri untuk bisa khusyuk dalam sholat. Sehingga aroma-aromanya tidak mengganggu kita. Latih diri. Ini satu sisi. Sisi yang lain basila epesi beraroma no. Ya, ndak jangan jauh aroma no aning masjid. Ya, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda fa innal malaikah yatata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat juga akan terganggu mana? Dengan hal-hal yang manusia bisa terganggu. Mun marangone aroma tidak sedap mengganggu manusia, maka itu juga bisa mengganggu malaikat. Malaikat ganggun ini. Wah, kan
noak gati tegin ngelawan malaikat ini. Ya, oleh karena jangan ganggu dia. Ngombe cara jangan mengganggu malaikat, yaitu jangan ganggu manusia ini. Karena apa yang mengganggu manusia itu bisa mengganggu para malaikat. Angka EP segin aning masjid no ilangang aroma tidak sedap no. Sehingga tidak mengganggu orang lain. Mun dengan niki sampai terganggu, saya berdosa, kita berdosa. Ya, angka Nabi sallallahu alaihi wasallam bahlakna dengan siwah ngakan kesuna no untuk naik ke masjid. Kenapa? Karena itu akan mengganggu orang yang sholat. Berarti apakah orang yang sudah makan kesuna kanggo ndek daning masjid ke? Ngono ke artinya? Enggak, harus dia bersihkan aroma itu dulu baru kemudian dia naik masjid. Pada marah aroma rokok sih baru. Ya, maka bukan maksudnya muntah ngerokok kanggo ndek tetek masjid, ndek ngono maksudnya. Maksudnya adalah kalau ada aroma itu hilangkan dulu baru kemudian naik ke masjid. Jelas CP? Dari dua sisi. Sisi pertama si bedui aroma no sendekman tayak masjid ilangang dulu. Sisi kedua EP si salat no. Ya, belajarlah untuk bisa khusyuk. Sehingga ngumbe-ngambe rua gangguan no, tidak terganggu kita karena sudah apa? Sudah khusyuk. Nah ini ente saling atur ini kan aman dunia no. Aman. Cuman kita sekarang tidak saling gubris. Payu apa yang terjadi? Beribut tidak. Termasuk EP yang dah si bedui anak kode atau apa no. Tentu kalau anak kecil di bawah 7 tahun doang le balik dulu tahu nah. Le balik dulu tahu na. Lagu monarak batur teng umbak na anak dengan maka mari berhusnuzon. Sang le balik darak jaga ya ruana. Sang ine ni sakit aluk ruana. Darak dengan le balik. Bareh mun mesa-mesa le balik terjadi ne bareh le balik kerepot ya. Maka dia bawa anaknya ke masjid bakah berhusnuzon. Karing kita sile masjid na atur diri jangan sampai tergoda dengan sholatnya. Dengan apa namanya? Dengan suara anak itu. Ya, lagu munepe, kanak no arak jaga ya le balik. Ya istri pertama sakit, istri kedua jaga ya misal atau apa ngono ke arak jaga le balik, bakah ngolang le balik. Lagu mundara jaga ya bakah jauh ading masjid dan EP tetap menjaga anak itu. Ita nengka terganggu arak suara babeak-babeak no, latih diri jangan sampai terganggu dengan suara anak-anak itu. Yang tebu saling atur marak niki kan aman itu insyaallah. Ya, ndik tersaling sentil ngono kah? Ya, mudahan sudah jelas. Mungkin guna jelas pedas insyaallah. Jadi intinya jangan mudah-mudah batalkan sholat, jangan. Ya, tahan dia berusaha untuk belajar kalau ada hal-hal yang mengganggu kita, berusaha belajar bertahan supaya tidak hilang pahala sholat itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada kertasnya para jamaah. Pertama, sholat 4 rakaat dengan satu salam. Sholat sunat berarti kena ruana ini. Ya, mohon penjelasannya. Maka wallahu ta'ala alam, salat sunat sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan salatul laili matna. Salat malam itu 2 rakaat. Maka yang namanya salat sunat, seluruh salat sunat 2 rakaat. Kecuali yang ada dalilnya jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukannya 3 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam, sholat witir misal. Ya, maka itu ada dalilnya, dia lebih dari 2 rakaat. Selainnya itu 2 rakaat siaran sholat sunat. Angka sholat tarawih jemaah 2 rakaat salam, uras malik, 2 rakaat salam, uras malik. Ya, bahkan sebagian ulama saking kerasnya dalam masalah ini, di antaranya ulama Hanabilah. Ya, mereka mengatakan barang siapa yang sholat malam tarawih lebih dengan 2 rakaat, pas rakaat kedua gina salam no tiba-tiba uras yang rakaat ketelu dengan sengaja maka sholatnya batal.
Ya, karena berdasarkan hadis tadi, sholat malam itu 2 rakaat. Jadi sekarang sholat sunat, 2 rakaat selesai. Ya, jadi adapun sampai lebih dari 2 rakaat, sebagian ulama di antara ulama Hanabilah, di antara Syekh Al-Utsaimin juga mengatakan demikian. Ya, menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka sholatnya itu dianggap batal. Mun iya sholat malam itu 2 rakaat, maka pada yang marak sholat subuh, ngene. Sholat subuh pira rakaat para jemaah? 2 rakaat. Munara dengan secara sengaja nengke. Ginuras malik aning rakaat ketelu. Lek sholat subuh. Gina telu rakaat sholat subuh. Ngumbe hukum sholat subuhna. Batal sholat subuhnya. Maka demikian pula sholat malam. Mana? Sholat malam 2 rakaat. Muna sengaja uras. Untuk rakaat ketiga, maka sholat malamnya batal. Angka karena begitu hadisnya sholat malam itu 2 rakaat, maka kita cukupkan 2 rakaat, kemudian kita salam. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, misalnya istri yang kedua sakit. Abu Sayyaf, istri kedua nih Abu Sayyaf nih, ngeri nih. Tidak pernah nginep kepada istri yang sakit karena dia telah ridho kepada suaminya yang ditempati itu tidak mau karena dia takut. Oh, jadi istri pertama dia memilih. Jadi istri kedua meredakan harinya kepada istri pertama. Tapi istri pertama dia memilih. Kan masakan semama ini berarti ini. Le istri pertama dia memilih yang ya. Le istri kedua itu sugul kan. Mbeki gintau ibadah ini. Masjid doang tuh tinduk berarti ini. Suruh jadi merbuat ini berarti ini. Pada hari kemudian, apakah dia bersalah atau tidak istri yang ditempati itu? Jadi istrinya sakit, kemudian istrinya ini meridokan harinya kepada istri yang sehat. Salahkah dia? Tidak salah, boleh. Ya, sebagaimana istri Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiahkan harinya kepada Aisyah. Mundik yang salah istrinya Saudah. Ya, menghadiahkan harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Karena Saudah berharap nanti dia di surga dia bersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti para istri dia akan bersama dengan suaminya. Ya, maka para istri harus depete semamak si soleh no. Karena menulis surga tahunnya pemilu dan dengan surga. Lain neraka tahunnya bertimbi tahunnya baribu no. Mudahan solehah ibu ya ngawiak bareh ngawiak ita ning surga. Jadi intinya ya seorang wanita istri kedua boleh dia menghibahkan harinya kepada istri pertama dengan catatan istri kedua ini dia ridho menghibahkannya secara ridho maka boleh. Ya, lagunya jadi pertanyaan istri pertama justru dia nemile semama ali balena. Ituan ngono lah kumongka ngono mana suruh ya lalu la ilaha illallah. Mbeke tok dan kesemama terus ini bernikah semalik. Mudah-mudah Bapak ngomong kena bersayap. Ini jalan keluar tono dia temu tene dia temu merari semalik. Hah? Oh, benar. Cari murah meriah kan selesai ya. Iya, harus jadi orang laki, harus laki tene ndarak ngangguang, ada tono ndarak ngangguang, peta sih lain malik. Kah ngomong kena ibu-ibu, silih wah ibu-ibu ini, mayangan dah kan. Ya intinya boleh dia menghadiahkan harinya kepada madunya, boleh dengan catatan dia ridho. Ya kemudian si suami boleh menginap di istri yang dihadiahkan kepadanya hari tersebut. Misal istrinya 3 misal para jamaah. Ada si istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Istri pertama sakit. Dia menghibahkan malamnya ke istri ketiga. Maka digantian istri pertama, dia harus berada di istri yang ketiga. Tidak kena ning istri kedua. Jadi istri pertama menghibahkan ke istri ketiga. Maka di saat gantian istri ke pertama itu, dia harus menginap di istri yang ketiga. Ya, istri kedua enggak dihibahin berarti dendek ke tona ninduk bare.
Nomo itu ilmu ini lagu arak kan ngamalang bar ini. Ilmu tidak bermanfaat jadi ini. Intinya istri boleh dia menghibahkan harinya kepada madunya dengan catatan dia ridha, ya, menghibahkannya dengan ridha, dan si suami nanti bermalam di tempat istri yang dihibahkan itu. Luik insyaallah deh. Luik nyebut-nyebut dua ini nih. Ibu-ibu coba pasti yang ibu-ibu ini. Be sombeng pipina ngono ngabut tono ngabut tene. La ilaha illallah. Kak jadi dan mama, Kak. Ayo, baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan niki deh para jamaah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ya bermanfaat untuk kita semua. Lagu aman dulu. Apa pembahasan terburuk Bu Sayap? Apa pembahasan terburuk? Sekarang tentang istri kedua dua ini nih. Apa pembahasan terburuk kah? Apa bahas terburuk? Beriman. Pembahasan tentang sholat janazah. Ingat ke no? Ndak bare hule-hule tentang istri kedua bahasna. Ngena bare. Ingat ke pelajaran tentang sholat janazah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kita baca niki bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya para jamaah. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala ala wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.